untuk temanya yang saya bawakan adalah Strengthen Predictive Maintenance Technology to Achieve High Availability Equipment. Jadi salah satu kunci untuk mendapatkan high availability itu adalah program maintenance yang namanya predictive maintenance. Kira-kira begitu judulnya. Mungkin bisa next. Oke. Nah, terkait result maintenance, kita tahu bahwa result maintenance itu kurang lebih seperti ini lah ya. Kalau sebelah kanan saya ibaratkan sebuah timbangan. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan itu kita diminta PA ya, MTBF, maintenance value, kemudian MTTR ya, kita repair minta cepat, RM cost minta murah dan macam-macam. Nah, itu tidak lepas dari proses maintenance atau program maintenance yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat balance, apa yang kita dapatkan itu tergantung dari program yang kita lakukan. Itu yang pertama. Next. Baik, agar lebih menarik lagi, nah kita kira-kira program maintenance itu seperti apa ya? Program maintenance itu kita terdiri dari ada 4 pilar saat ini, berdasarkan ISO pun diakui 4 pilar ya. Nah ini pilar yang pertama corrective maintenance, nanti saya jelaskan historinya seperti apa. Kedua preventive maintenance, ketiga predictive maintenance, keempat proactive maintenance. Nah sebenarnya ini kalau di RCM, Reliability Cycle Maintenance, itu ada historinya. Jadi first generation itu kira-kira tahun 40 sampai tahun 50 ya, itu barang-barang apa, alat-alat. Jadi gini, alat-alat berat ataupun desain daripada equipment saat ini, itu sudah mengalami 3 generasi ya, 3 generasi. Third generation menurut RCM. Jadi yang pertama itu adalah generasi saat setelah Perang Dunia Kedua, yaitu generasi kira-kira 1940 sampai 1950 ya. Jadi waktu itu peralatan yang penting tangguh, jadi kemudian overspec, kalau kita bilang overspec ya, nggak tangguh banget, sedikit sekali harus upaya maintenance kecuali yang basic, cleaning, lubricating sedikit dan lain-lain. Nah itu wajar di eranya ya. Maka yang populer adalah fix after it breaks. Jadi dibetulin kalau memang betul-betul rusak. Nah ini kejadiannya seperti itu. Nah kemudian berkembang di second generation. Second generation itu di mana setelah Perang Dunia Kedua itu kira-kira tahun 50 sampai dengan tahun 70 ya, 50 atau 60 sampai 70. Tadi 40 sampai 50, kemudian 60 sampai 70. 60 70 itu di mana industri sudah menggeliat, kemudian tuntutan produksi dan kemudian ada kompleksitas maintenance dan segala macam, maka muncullah istilah preventive maintenance. Jadi mulai dikenal ada prevention. Nah itu di second generation menurut RCM. Nah baru third generation itu mulai tuntutannya lebih kompleks lagi gitu, lebih kompleks lagi. Jadi kalau diibaratkan ya, kalau yang first generation itu adalah fix it when it breaks atau fix it after it breaks. Yang kedua itu adalah tuntutan yang generasi kedua itu yang diminta adalah high availability, kemudian long life equipment, kemudian juga lowest cost. Tapi yang third generation ditambah lagi itu high availability, kemudian generation greater dalam safety, kemudian juga better productivity, no damage to the environment, kemudian long life equipment, satu lagi greater cost achievement, effectiveness. Nah itu third generation. Jadi itulah yang saat ini kita third generation itu di kira-kira tahun 80 sampai tahun 2000-an ya, seperti itu. Nah jadi kalau dilihat dari sini, nah kalau dari sini kan kalau bapak-bapak atau teman-teman yang masih dikerjakan itu adalah fix after it breaks, satu lagi adalah preventive maintenance sesuai OMM, itu saya sebut itu masih baseline maintenance ya. Kalau sudah mulai ada kegiatan predictive maintenance, itu berarti sudah ada improve maintenance-nya gitu. Jadi ada kegiatan terkait dengan inspeksi-inspeksi nanti kita jelaskan ada namanya curve reliability ya, reliability curve. Itu
menggunakan teknologi semacam penginderaan dengan di luar daripada visual, auditory dan lain-lain, udah menggunakan alat-alat bantu ya. Alat bantu seperti di sini ada vibration, thermograph, gas exhaust analysis, kemudian ultrasonic ya, ultrasonic testing dan lain-lain gitu. Nah, nanti juga di yang pilar keempat terkait proactive maintenance, nanti kelihatan jelas itu di curve reliability curve. Itu proactive maintenance itu sebenarnya bagaimana diantaranya life extension engineering ya, life extension engineering. Tapi walaupun demikian ada juga upaya-upaya yang sudah cukup kita kenal ya, yaitu misalnya auto flushing ya, baik itu fuel maupun oil, itu juga termasuk juga proactive maintenance, karena itu membuat jadi long life di sisi lubricant maupun juga mengurangi reduce terhadap quality fuel yang saat ini juga biodiesel yang terkait dengan kerusakan engine low power itu banyak ya, dengan auto flushing misalnya itu sangat menolong sekali gitu ya. Dan lain-lain ada juga tambahan seperti misalkan carbon clean, di mana combustion chamber itu truk-truknya diluruhkan dengan chemical ya. Kemudian ada juga ada gas exhaust analysis yang untuk menganalisa bagaimana kondisi di equipment berdasarkan dari emisi gasnya. Gitu. Oke, next. Nah, ini yang menarik ya. Jadi menurut ini sebenarnya aslinya adalah reliability curve. Reliability curve ini kan DIPF ya. DIPF itu dari mulai proses orang itu melakukan desain alat, installation, menginstalasi, baru PF-nya itu ada potential failure ya. Di sini mulai ada operasional, kalau dilihat dari mulai ada di bawah ada tulisan operating hours, ada tanda cakra di situ. Jadi dari desain sama installation itu boleh dikatakan itu areanya di pabrik atau di areanya di dari sisi desain pembuat equipment. Nah, kemudian dilakukan instalasi. Setelah itu mulailah dilakukan atau dipakai. Nah, di sini sebenarnya aslinya itu ada bukan hanya DIPF, tapi juga ada tambahan di depannya, itu adalah yang disebut dengan S-nya. S-nya itu adalah specifying, design, and creating resistant to failure ya. Sebenarnya ada 5 ya, jadi tidak ada 4, tidak hanya 4, di depannya ada S sebenarnya, specifying, jadi membuat spesifikasi yang diinginkan seperti apa. Nah, nanti saya jelaskan lebih jelas terkait dengan apa maksudnya dari curve reliability curve ini. Oke. Nah, di sisi desain sebenarnya ada 2 hal, yaitu di sini adalah reliability dan kemudian purchase purpose. Di sini di areanya sisi desainer. Nah, kemudian pada saat setelah dibuat, barulah lakukan instalasi. Ini diantaranya kritikalnya adalah precision commissioning, kemudian precision installation, defect elimination, kemudian precision alignment and balancing. Nah, di sini juga di pabrik walaupun baru dilakukan hal ini. Work processes and procedures, asset condition and management, lubricant reliability, ada clean to inspect ya, 5S, kemudian operate for reliability. Nah, itu di installation. Nah, baru pada saat dioperasikan muncullah di sini adalah potential failure. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pada dasarnya alat itu kalau mau lihat tadi kan bagaimana availability dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada juga kegagalan dari sisi desain. Ada juga kegagalan dari sisi desain. Ada juga kegagalan dari sisi instalasi. Kita ketahui bersama lah. Mungkin pengerasannya, pengencangan yang sederhana lah, pengencangan baut dan lain-lain kurang kencang dan lain-lain. Nah, dalam hal ini juga saya punya pengalaman ya sedikit di alat berat ya.
saya menggunakan equipment, saya tidak sebut brand dan size-nya, tapi dump truck ya, ukuran 100 ton. Itu cukup branded sekali. Kita pakai sekitar 480-an jam gitu. Kemudian dia ada kesalahan di sisi sebenarnya di depannya, creating resistant to failure di sisi S-nya. Jadi SDIPF gitu ya. Jadi dari sisi itu rupanya dia ada terjadi yang namanya fitting atau cracking kecil di daerah liner, di inlinernya untuk dudukan piston ya. Padahal ini engine besar ya, engine besar. Nah kemudian karena itu akhirnya crack, dari situ fail, akhirnya campur antara kotor oli, kemudian akhirnya juga rusak lah dari sisi engine-nya. Nah itu adalah suatu contoh, dan kemudian akhirnya dari hasil informasi dari pabrikan, akhirnya kita dapat informasi bahwa itu lupa di quenching. Nah itu adalah salah satu juga failure sebelum dilakukan operasi, itu ada ya. Nah kemudian kalau kita lihat juga teman-teman atau rekan-rekan kita yang di rekondisi ya, yang namanya komponen exchange atau COMEX, atau ada yang bilang remanufacturing, itu adalah dia instalasi ulang ya. Nah ini yang kritikal di area installation ini yang perlu dilakukan. Makanya sebenarnya kalau kita lihat ya, antara engine yang baru, dari benar-benar baru, sama engine hasil remanufacturing itu tidak akan pernah bisa mencapai sebaik engine baru ya, karena itu tadi kesalahan di dalam instalasi itu kritikalnya ada 9 ini nih, precision commissioning, precision instalasi, defect elimination dan lain-lain, ada 9 item. Nah inilah yang membuat kualitas juga kenapa tidak tercapai. Contoh misalnya engine baru misalnya kelas 100 ton tadi, saya tidak sebut nama dan brandnya, nah itu bisa tembus, yang lain bisa dari baru itu dari sampai 30.000 jam ya. Nah, tapi kalau engine remanufacturing itu 20.000 udah alhamdulillah ya. Ya karena juga kalau dilihat dari sisi ada namanya fatigue, komponen fatigue. Jadi bisa dibayangkan combustion chamber, kemudian terutama combustion chamber dan apa disebutnya? Duduk di atas dudukan liner itu di daerah ruang bakar dan lain-lain, itu kan terjadi peledakan yang luar biasa banyaknya gitu ya. Dan terjadi deformasi sebenarnya, tapi tidak kasat mata. Sehingga sebenarnya kayak misalkan perlu dibalancing ulang lah ya. Perlu dibalancing ulang yang namanya misalnya crankshaft dan lain-lain, perlu dibalancing ulang. Tapi kita dibalancing di bubut udah gitu aja gitu ya. Sebenarnya ada alat nanti namanya vibration analysis. Hanya memang sayangnya di kita sudah cukup dengan balancing di mesin bubut saja gitu. Jadi mungkin akurasinya sehingga benar-benar tidak sempurna ya. Kira-kira gitu. Nah itu kira-kira untuk pembacanya seperti itu. Nanti kita bahas di diagram yang berikutnya untuk terkait dengan failure, potensial failure. Next. Oke. Nah yang tadi, kenapa tadi unscheduled breakdown cukup tinggi? Karena juga, nah ini saya ada gambar sebelah kiri rumah sakit dan sebelah kanan adalah workshop ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan dalam rumah sakit dan rumah sakit adalah menyembuhkan pasien ya dengan peralatan yang lengkap dan komplit, gitu kan. Sama dengan maintenance ya, juga demikian ya. Peralatan harus tool harus lengkap, kemudian special tool harus ada. Kemudian orang yang kompeten harus ada, di situ dokter harus ada. Di kita semuanya kebanyakan isinya misalnya semacam ada dokter, ada perawat ya. Nah di kita perawat tuh di kelas-kelas. Nah kita belum ada kelas-kelasnya dokter tuh, belum punya spesialis benar gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah ada ya. Jadi spesialis untuk tertentu, misalnya nanti ada vibration itu ada ngambil sertifikasi 1, 2, 3 ya. Di vibration, termograf juga demikian. Nanti di tool prediktif itu ada kelas-kelasnya itu spesialisasi sebenarnya. Hanya di kita rata-rata kelasnya jadi
baru sama semua ya. Kita menggunakan tool yang boleh dikatakan apa namanya, relatif menurut saya sih tidak seimbang dengan aset yang kita beli ya. Nah, kalau kita lihat rumah sakit itu punya aset, punya alat-alat yang luar biasa canggih ya, ada MRI. Nah, kemudian kalau di rumah sakit ada EKG, sebenarnya di apa namanya, di maintenance di alat kita ada namanya vibration analysis. Ada dua, vibration resipro, ada vibration rotating, ada dua. Itu EKG-nya, pakai bagaimana membaca vibration-nya atau mungkin gelombangnya ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya termograf ya. Kalau di rumah sakit kan cuma termogan dan lain-lain, cuma apa, termometer sederhana ya. Kemudian ada lagi boroskop ya. Boroskop itu di maintenance di rumah sakit itu endoskopi, persis sama. Dia pakai kamera, kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang kecil untuk melihat kondisi di dalam. Jadi tidak perlu dibedah total, dimasukkan boroskop ya. Kemudian pada saat jahitan apakah bocor atau tidak gitu ya. Nah, di maintenance juga ada yang pakai IT yang tadi saya sampaikan, ada pakai daya penetran, ada pakai apa namanya, eddy current, ada yang pakai apa namanya, itu ultrasonic testing ya. Oke. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi sebenarnya banyak kita lihat peralatan maintenance yang dilihat di tambang-tambang yang kita lihat itu menyedihkan, Pak. Contoh, kalau kita lihat peralatan tambang kita itu, misalkan ya ada yang udah punya kelas doser D375, itu harganya lebih mahal dari sekedar mungkin Mercy ya, S-Class yang ada gitu kan, dan lebih mahal lagi dari sekedar mungkin apa namanya, Lamborghini atau mungkin Ferrari ya sekalipun gitu ya. Nah, sayangnya peralatan-peralatan diagnosanya itu sangat minim gitu ya. Yang menyedihkan lagi adalah kita itu common toolbox itu kadang-kala 1:2, 1:3. Kalau di rumah sakit ya, bisa dibayangkan common tool itu seperti tensimeter, kemudian apa namanya, stetoskop ya, kemudian termometer. Nah, itu kan basic ya. Bayangkan kalau kita sakit ya, di rumah sakit adanya cuma common tool ya. Kita juga ke puskesmas kan males ya. Kita maunya ke rumah sakit yang komplit, sama juga. Sebenarnya maintenance seperti itu harusnya. Oke, next. Nah, ini sebenarnya lebih detail dari tadi yang potensial failure. Nah, jadi gini, kita selalu melihat unit itu ready dan breakdown-nya. Ya, jadi sisi kiri adalah ready-nya, sisi kanan adalah breakdown-nya. Nah, padahal kita lihat sebenarnya alat itu tidak mungkin seperti manusia tiba-tiba dia cancer atau stadium 4 tanpa ada permulaan, ya kan? Hanya kita mendiagnosanya yang telat. Ya. Ini satu ilustrasi yang sederhana kita lihat ya. Titik pertama unlubricating ya, atau lubrikasinya gagal dilubrikasi ya. Akhirnya apa? Overfriction, gesekannya berlebih, akhirnya diameternya atau mungkin ukurannya akan worn out. Dari worn out itu jadi loose. Dari loose itu jadi vibration, jadi goyang, jadi goncang. Dari goncang itu jadi panas. Dari panas itu baru breakdown. Kira-kira gitu ya. Itu yang bisa dilihat dari misalnya bearing yang sederhana ya. Nah, ini kejadiannya. Jadi tidak serta-merta bahwa equipment itu langsung stadium 4, stadium 3, nggak ada. Sebenarnya sama seperti halnya manusia, itu hanya kita tidak mau atau tidak punya alatnya untuk mendiagnosa kerusakan, kita sebut simptom demi simptom gitu ya. Nah, simptom inilah yang harus, atau gejala-gejala inilah yang harus dipahami. Nah, itu pakai alat-alat boleh dikatakan alat-alat non-destructive test atau mungkin alat-alat khusus ya, alat-alat khusus. Nah, jadi dengan hal ini sebenarnya kita melihat potensial failure itu tidak ujuk-ujuk itu bahwa alat itu langsung dari mulai sehat besoknya langsung stadium 4. Ternyata tidak demikian. Nah, ternyata ini berjalan kalau kita tidak melakukan
do something terhadap atau program untuk mengembalikan. Jadi kalau contoh misalnya gini, kalau dia dari sini unlubricate, kalau segera diketahui, nah segera diketahui maka unlubricate itu tidak lanjut sampai dengan over friction atau worn out, apalagi loose. Nah bagaimana dikembalikan di kondisi sehat lagi gitu. Nah kira-kira begitu ya gambarannya. Nah, apalagi sudah high temperatur mungkin udah telat, udah stadium 4 tinggal nunggu ganti spare part gitu kan. Seperti itu. Nah, ini gambarannya seperti itu. Oke, next. Nah, berikut ini saya tampilkan beberapa teknologi yang mungkin ada yang baru lihat, ada yang baru dengar atau mungkin ada yang sudah pernah dengar. Mungkin saya tambahkan ingatkan lagi ya. Oke. Nah, kira-kira di sini ada vibration, ada oil analysis juga sudah kita pakai ya. Semuanya oil analysis tidak saya bahas lebih lanjut karena memang sudah umum di kita. Nah, termograf saya ulang ya, ada ultrasonik, static dynamic dan lain-lain, ada beberapa teknologi yang lain. Oke, next. Oke. Yang pertama nih, ini yang menarik, vibration analysis. Jadi alat-alat kita ini untuk yang terkait dengan penggunaan special tool yang namanya vibration itu ada dua hal. Alat yang rotating equipment, putarannya sama ya, ada puncak, ada lembah gitu ya, sinusoidal. Nah itu pakai rotating. Nah kalau reciprocating itu naik turun ya. Reciprocating itu seperti engine dan kompresor. Kalau rotating sebenarnya saya lagi berpikir juga untuk yang gearbox ke belakang sampai dengan final drive itu sebenarnya alat-alat rotating, bukan reciprocating. Tapi di kita itu belum bisa memecahkan bagaimana alat rotating vibration itu bisa masuk ke transmisi sampai diferensial maupun final drive misalnya. Kenapa? Karena keterbatasan boleh dikatakan ya riset dari kita sendiri gitu ya. Rotating bagaimana? Tapi kita sudah tahu ujung-ujungnya udah tahu jebolnya aja gitu ya. Entah roda gigi yang jebol, entah bearing yang sudah tiba-tiba udah jebol, udah broken gitu ya. Nah itu nanti kita lihat bagaimana cara bacanya seperti apa gitu. Oke, next. Nah ini suatu ilustrasi yang sederhana ya. Satu bearing ya, ada satu titik pelurunya atau kita bilang ya sederhana itu adalah bola besinya adalah worn out satu ya. Nah itu mestinya bentuk kalau didengarin pakai apa yang kita lakukan biasanya kan pakai obeng terus diputar kan gitu, diputerin si bearingnya didengerin gitu ya. Nah apa yang bisa kita dengar dari situ? Emang judgementnya seperti apa gitu ya? Dan itu bisa berdebat ya. Saya dengan mungkin dengan mekanik atau dengan ini bisa berdebat, bisa rame gitu kan. Ini rusak, ini enggak, ini rusak, ini enggak. Nah, yang tepat sebenarnya kita bisa menggunakan vibration yang tadi rotating tadi. Ya. Ini vibration rotating itu bisa melihat imbalance, looseness ya, misalignment, bearing fault, gear fault. Nah, gear fault itu bisa pakai rotating, resonance, electrical dan lain-lain. Next. Nah, ini secara pembacanya. Sebelah kanan ada tulisan normal. Kalau normal itu ada satu tadi peluru ya. Pelurunya satu, let's say ada cacat ya. Itu masih dalam batas normal, mungkin nggak terlalu tinggi amplitudonya ya. Jadi tingginya gelombang itu kita sebut amplitudo ya. Ke kanan itu adalah frekuensinya. Nah, jadi kalau lihat ini di sini lihat amplitudonya relatif masih tidak terlalu tinggi. Nah, yang unbalance itu ada amplitudo yang lebih ya, tinggi gelombang yang satu titik aja. Nah itu yang tadi yang gambar bearing tadi itu adalah unbalance ya. Nah kalau misalignment itu ada dua titik yang naik gitu ya, dan titik yang lainnya normal ya. Looseness itu kita lihat up and down. Jadi ada rendah tinggi itu ada looseness. Nah, jadi dari pembacaan yang sederhana ini kita bisa menyimpulkan ada kerusakan apa di dalam alat tersebut tanpa kita harus membongkarnya gitu ya. Dan ini jauh lebih baik daripada kita setelah bongkar, salah analisa dan lain-lain, kemudian mengembalikannya juga butuh waktu lagi gitu ya. Dengan alat-alat penginderaan seperti ini, kita dapat memberikan kesimpulan atau judgement alat ini kerusakannya seperti apa kira-kira. Next.
Nah ini yang saya bilang tadi, ada puncak, ada lembah, disebut cycle. Jadi amplitudo seperti ini. Oke, next. Nah latihan vibration rotating seperti ini. Ada yang apa namanya, mirip dengan laptop ya. Ada juga yang hand carry atau mungkin mirip dengan apa namanya, PDA atau apa gitu ya. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah vibration analysis untuk rotating ya. Ini yang spesial untuk engine sama kompresor ya. Kebetulan saya pernah lihat ininya, alatnya, dan ini buatan anak bangsa nih, cukup bagus gitu ya. Next. Oke, nah ini cara kerjanya seperti ini. Jadi yang diukur 3 hal ya. Ada tiga sensor yang dipasang. Satu sensor terkait dengan pressure, kedua vibration, ketiga adalah masalah RPM ya, RPM engine. Nah kemudian dari hasil bacaan daripada apa namanya, alat vibration tersebut kemudian dipindahkan ke laptop dengan software tertentu, kemudian ada pembacaan ya, sebelah kanan ada terbaca seperti itu ya, ada gelombang-gelombang yang dibaca minimal untuk analis level 1 vibration ya, vibration level 1 udah bisa mengetahui gejalanya gitu ya. Kalau level 2 udah bisa ngajarin, level 3 udah mastery ya. Nah ini level 1 udah bisa lihat bagaimana titik-titik mana kerusakannya, sehingga di bawahnya kalau kita lihat adalah analisnya seperti itu, adalah bagian-bagian yang terjadi kerusakan. Nah, kita perbesar, next. Nah dari gelombang tadi kerusakan tadi, gejala-gejala yang tadi, kita lihat di sini adalah misalnya indikasi kerusakan valve. Valve yang mana? Valve yang piston berapa itu dapat dilakukan analisa dengan vibration rotating ya, seperti ini. Oke. Next. Oke, yang kedua termograf. Nah, termograf ini kalau kita melakukan inspeksi visual ya, itu sangat apa namanya, manusia itu sangat terbatas ya. Coba kalau kita lihat sebelah kiri atas itu ada terminal yang ditembak ya, terminal listrik yang ditembak. Kabel mana yang lebih panas kita nggak tahu. Nah dengan termograf bisa kita lihat kabel mana yang punya arus berlebih, ya kan? Fuel tangki ditembak bisa ngelihat sisa fuel sisa berapa gitu kan. Nah itu bisa begitu. Di kiri bawah kita lihat bagaimana apa namanya, motor listrik apakah rusak atau tidak. Contoh misalnya di sini tidak terjadi masalah karena antara kumparan dengan misalnya dengan shaftnya itu panasnya tidak sama. Artinya itu tidak ada kerusakan di sisi bearing ya. Bahkan kalau kita lihat ini moncong pesawat ditembak pakai termograf, itu ada sisi panasnya di belakang kokpit, itu ada sisi panasnya. Nah, kalau dengan mata telanjang mungkin baik-baik aja ya. Karena RCM ini pertama kali diterapkan oleh United States Airlines tahun 74 ya. Nah, ini justru dari pesawat duluan gitu dilakukan. Oke, next. Nah, ini kira-kira ini kameranya ya. Tadi ada mereknya ya, banyak mereknya, merek dari negeri Tiongkok juga banyak, lebih murah, tapi ini cukup bagus gitu ya. Next. Nah ini aplikasi untuk di mining ya. Bagaimana lihat kebuntuan yang sebelah kiri atas ya, di sebuah mesin drilling, kebuntuan dari radiator. Itu ada 2 section. Nah, mana yang buntu, mana yang enggak, atau mana yang lebih nyalanya lebih terang, itu berarti panasnya berlebih, yang di bawah itu normal, ya, distribusi panasnya oke. Nah, itu ada satu-satu kita lihat, kalau dengan mata telanjang kita susah, mesti dibongkar, dikorek, dan lain-lain. Oke, tapi dengan menggunakan termograf, ini bisa kita lihat bagaimana distribusi panasnya, bisa dengan mudah ya, kita lihat di sini mana yang lebih panas, ya, section mana yang lebih panas, yang terjadi panas, yang di bawah itu adalah distribusi normal, yang di atas itu terjadi panas yang berlebih. Oke. Kemudian juga di sebelah kanan atas itu ada eskavator dengan problem di hidrolik. Ya. Kita lihat bagaimana kontrol valve mana yang lebih panas, ya kan? Itu kenapa kontrol valve dengan
apa namanya, fungsi yang sama, jarak yang berdekatan, tetapi panasnya, distribusi panasnya berbeda, ya kan? Nah itu juga tidak bisa dilihat oleh indera biasa, tapi kita bisa lihat indikasinya dan kita bisa bongkar apakah ada problem gesekan berlebih di spoolnya atau di shaftnya di control valve ya. Kemudian di kanan bawah itu ada terminal lagi, kembali lagi terminal listrik. Itu ada terminal yang fuse-nya itu jauh lebih terang ya. Kalau mata telanjang mungkin bisa bedain mana fuse yang putus, mana yang enggak. Kalau lihat dari sini kan juga bisa lihat nih, mana ada panas berlebih dan tidak. Bahkan yang sebelah kiri bawah itu ada eskavator, terlihat itu bagaimana bagian track link-nya mana yang lebih panas, ya kan? Itu bisa kelihatan, mungkin ada problem di lubrikasi gitu kan, bisa kelihatan sampai sedetil itu gitu. Next, itu termograf. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya, diklik sekali lagi. Ini yang kita lakukan ya, existing inspection yang biasanya kita lakukan, kita buat checklist, kemudian kita keliling-keliling ya kan. Ini sudah bagus ya, tidak tanam padi, tidak asal checklist. Ini dilihat kerusakannya apa, baru di checklist ya. Tapi ada juga yang menarik untuk tadi kalau kita keliling menggunakan termograf, kita menggunakan satu lagi, coba diklik untuk alat-alat yang benar-benar sensitif, klik sekali lagi. Nah ini visual inspection menggunakan ini, ya bisa menggunakan ini visual inspection, bisa menggunakan alat ini. Jadi ini yang saya bilang mirip endoskopi ya, endoskopi apa yang terjadi di dalam ya. Untuk memutuskan apakah ini apa namanya problem di engine ya, terutama piston ya, itu piston nomor berapa ya, kita bisa lihat pakai apa namanya boroskop seperti inilah ya. Ini lebih efektif ya, tapi memang boleh dikatakan butuh investasi, tapi juga dibandingkan dengan kalau kita salah bongkar dan salah keputusan jauh lebih mahal ya, karena saya bilang tadi peralatan kita itu mahal sekali ya, apa namanya doser ya, doser kelas D375 bisa sekitar 14 miliar lebih ya, 15 miliar, mungkin dump truck juga udah 1 juta US ya, sekelas 777 atau 785. Nah itu barang-barang yang lebih mahal, alatnya dan jumlahnya mungkin bisa banyak ya. Oleh karena itu saya kira pantas lah kita ini untuk maintenance dikasih teknologi yang bagus untuk melakukan apa namanya analisa inspeksi dengan baik, dan kemudian juga hasilnya lebih akurat ya, lebih akurat dan apa namanya sesuai lah ya, sesuai dengan harga daripada capex atau mungkin alat yang kita miliki. Next. Oke. Nah ini untuk inspection heat exchanger ya, heat exchanger cooler ya, cooler heat exchanger pakai ini ya. Ini bisa sampai radius juga bisa gitu kan. Nah ini untuk mengetahui di apa namanya, apakah ada kebuntuan dan lain-lain gitu. Next. Oke, untuk alat inspeksi terkait dengan crack ya, crack welding. Nah ini kita pakai Pasterai ultrasonic testing misalnya. Nah ini alat ini untuk bisa mengetahui apakah terjadi crack yang di dalam ya, atau mungkin ini menggunakan ultrasonik ya, tidak dipakai penetran kan sangat sederhana, dan kemudian juga hasilnya juga tidak seakurat ini, seakurat dengan menggunakan alat seperti ini gitu ya. Nah ini contohnya ya, contohnya untuk pipa-pipa construction, terutama untuk yang fixed plant ya, karena mungkin teman-teman kita yang di tambang emas ya, untuk yang di smelter ya, di situ juga ada leach tank, ada kemudian agitator dengan apa namanya menggunakan beberapa tank yang besar ya, kita leach tank atau pakai juga apa carbon tank juga udah besar-besar, dan kita nggak tahu apakah terjadi kerusakan atau mungkin korosi dan lain-lain. Nah ini kita harus menggunakan teknologi untuk mengetahui kondisi dari peralatan yang kita miliki. Terus kemudian kalaupun teman-teman tadi ada juga yang di tambang emas ya, yang menggunakan seg mill, ball mill juga untuk bearingnya, untuk bearing seg mill dan ball mill itu menggunakan vibrasi rotating ya. Saya kemarin juga sempat juga saya di pabrik semen di Holcim.
kita pakai kiln ya, kiln dan romil. Kiln kita kalau dihidupin seminggu ya kan, dengan harga yang cukup mahal, dan kalau kita ganti bearing segala macam dadakan juga berhentinya seminggu itu merugikan perusahaan sekian gitu ya. Jadi dengan adanya rotating vibrasi itu kita mengetahui umur bearing tinggal berapa lagi gitu, kira-kira gitu gambarannya. Oke, next. Ini wall thickness ya, wall thickness pakai tubing, ada alat-alat berkaitan dengan tubing. Jadi mungkin di dunia maintenance alat-alat berkaitan dengan tubing, maintenance itu tidak terbatas, alat berat juga ya, maintenance untuk yang fix plan ya. Karena mungkin habis dari batu bara, teman-teman mungkin akan juga mengalami surplus mungkin rame mineral ya. Rame mineral itu rata-rata menggunakan smelter, tentu akan banyak terkait dengan tubing, plumbing, kemudian tank yang besar dan lain-lain. Itu peralatan-peralatannya seperti ini, contohnya untuk yang mengukur thickness untuk tubing ya. Jadi sisanya tinggal berapa? Karena dengan penggunaan itu tiba-tiba dengan mungkin juga panas, gesekan dan lain-lain itu tiba-tiba udah keropos atau tipis ya. Ini thickness, ini untuk mengukur thickness ya. Next. Nah ini ada alat insulasi ya. Ada alat insulasi bahkan yang masih terisolasi pun besi kita lihat ya, kalau kita bilang pakai X-ray lah. Ini alat pakai X-ray. Next. Nah ini welding juga ya. Welding apakah dua material itu menyatu dengan sempurna atau ada korosi dan lain-lain dapat dideteksi dengan alat ini. Next. Ini yang berkaitan dengan boiler ya, dengan boiler. Nah ini juga udah ada alat-alatnya seperti ini. Kalau ada pitting ya di boiler, ada pitting itu apa? Cacat titik, kemudian meletus di ada bubble, kemudian meletus, corrosion dan lain-lain itu pakai ada alatnya juga. Next. Ini ada wall thickness ya untuk corrosion dan abrasion, ini terutama untuk corrosion, seberapa korosifnya dia menggunakan alat ini. Next. Next. Oke. Nah ini back ya. Oke. Ini crack detection. Ini crack detection untuk yang tubing. Nah, itu crack detection kita juga pakai eddy current. Jadi ini pakai teknologi, ada yang pakai boleh dikatakan cukup dengan ultrasonik, ada yang pakai mesti pakai radioaktif dan lain-lain. Next. Oke. Terakhir nih saya benchmark tahun 2018 saya ke BSW Billiton di Newcastle, New South Wales. Di sini alat-alatnya pakai PNS 4100, kira-kira besarnya 4 kali PC 4000 ya, pakai sling. Nah, kemudian dump trucknya kira-kira EH 3500 lah ya, 3500 itu untuk Colgate bahkan ini. Saking gedenya gitu di sana. Nah, itu peralatan mereka semua udah menggunakan teknologi yang cukup canggih lah saya bilang gitu. Karena saya masuk ke workshopnya dan ke labnya mereka luar biasa lah. Mereka sampai punya Microsoft Electron segala macam, satu divisi sendiri, sampai punya demikian canggih lah, seperti itulah. Ini adalah checklist yang mereka lakukan untuk alat berat. Next. Nah ini checklist yang tidak ada yang kita lakukan di Indonesia. Saya yakin tidak ada. Ini semuanya adalah alat-alat predictive maintenance, ya alat ultrasonik, radioaktif dan magnetic flux dan lain-lain. Ini alat-alat yang mereka pakai. Jadi bagian-bagian mananya tuh ya lakukan bagian steering, dilakukan visual inspection dipakai yang tadi gitu kan. MD itu magnetic test, UT itu ultrasonic test gitu kan. Ada yang namanya sub test dan lain-lain. Itu mereka sudah lakukan ini. Ini untuk dump truck. Next. Ini untuk grader. Begitu juga untuk dozer. Next. Ini eskavator ya. Ini udah ada checklist di luar alat yang kita punya, hanya sekedar menggunakan pressure gauge atau mungkin AT tool ya. Ini udah nggak pakai alat begitu, alat itu tapi plus tambahan yang lain. Next. Nah ini aplikasi untuk dozer seperti ini. Ya bagian-bagiannya dari mulai blade pakai apa, pusher pakai apa dan lain-lain itu ada kerusakan-kerusakannya dianalisa pakai peralatan yang tadi. Oke, next. Nah, ini terakhir kesimpulannya nih, benefit dari non-destructive test atau prediktif dengan prediktif yang berteknologi tinggi. Jadi
early detection damage failure yang tadi PF tadi, potensial failure itu dapat dideteksi dengan teknologi. Jadi dengan tangan kosong dan visual, auditory kita dibagi begitu. Kemudian yang kedua, lebih akurasi dan visual inspection-nya tidak pakai auditory dan ini lagi secara manual ya. Ketiga, evidennya juga jelas, bisa di print, bisa di foto dan lain-lain, dan ada eviden-eviden yang menunjukkan seperti tadi gelombang dan lain-lain itu bukti sangat saintifik untuk bisa dilakukan judgement penggantian atau mungkin sekedar perbaikan. Keempat, estimate remaining life komponen, jadi sisanya berapa lagi itu bisa diestimate ya. Kemudian yang berikutnya adalah safety of equipment. Jadi kita tidak banyak bongkar, tidak banyak masalah dengan bongkar itu kan juga terhadap safety dan lain-lain ya. Nah ini juga dengan alat seperti itu lebih efisien gitu. Oke, terakhir ya demikian ini apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi untuk bapak-bapak sekalian ya terkait dengan predictive maintenance teknologi, bahwa di luar sana mereka sudah jauh berkembang. Dan memang di Indonesia rasanya sih sangat lambat ya, sangat lambat. Mungkin baru beberapa aja kita berjalan ya, yang saya lihat ya, termograf di beberapa perusahaan ada, vibration saya tahu ada beberapa perusahaan yang udah mulai belajar rotating, dan kalau yang tadi yang reciprocating ada satu perusahaan yang udah coba ya, saya udah nggak saya sebut ya, perusahaannya cukup ya terbesar lah di Indonesia ya, dia udah mulai pakai dengan alat vibration rotating. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi untuk bapak sekalian bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik ya, untuk mendapatkan achievement availability dan lain-lain, itu perlu data yang akurat, kemudian judgement yang benar, dan berikutnya juga keseimbangan antara pembelian aset dengan tool untuk memelihara aset. Saya berharap seimbang ya. Sebagai ilustrasi gambaran, apabila kita sakit, kita juga berharap masuk rumah sakit yang misalnya punya fasilitas lengkap ya. Kita tidak mau masuk dalam kondisi apalagi stadium tinggi ya, kita masuk rumah sakit apalagi kelasnya, mohon maaf, mungkin puskesmas, mungkin RSUD ya, dengan tidak ada peralatan yang canggih, misalnya MRI mesti ke kota dan lain-lain. Nah, itu suatu gambaran yang kita pun menjaga kesehatan kan berapapun kita tempuh. Tapi herannya alat begitu mahal, kenapa kok rata-rata para owner itu belum mau invest seperti halnya bagaimana maintenance yang ada di luar.